Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baca Fatihah lagi. Mudah-mudahan membuka ta'lim kita jadi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Saudara-saudara sudah mengenal matematika sedekah. Kalau kita punya 10 dikurang 1 jadi berapa? 19. Nggak ada yang berkurang, yang ada bertambah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tapi hari ini kita akan belajar matematika haram. Kita akan belajar sekarang matematika sebaliknya dari matematika sedekah, yakni matematika haram. 5, coba tangannya begini, 5. Nah, ditambah 3. 3-nya mana? Tangannya udah berubah nih. 5 ditambah 3. Berapa? Yakunu thamaniyah khamsa wasnain wa talat, insya jadi 8. Belum tentu. 5 ditambah 3, saudara taunya 8. Bukan, belum tentu. Hari ini kita belajar, terima kasih Mas Andre dan kawan-kawan, 5 ditambah 3 itu bisa minus 2. Bisa minus 2. Kapan terjadinya? Kalau yang 3-nya halal, 5-nya haram. 3-nya halal, Anda punya penghasilan 3. Tapi zada biharamin, bisyai'in haram, ditambahnya dengan 5 yang haram, minus 2. Hati-hati buat yang seneng rezeki haram, minus 2. Lah kalau fi syahr minus 2, fi sanah kali 12 minus 24. Apa artinya minus 24? Setara dengan jantung bocor. Kalau jantung bocor karena tua, udah waktunya kali. Maaf ini mah. Tapi kalau masih muda, lu jantung bocor, mikir, think, fakir, mikir, what's happen nih with our body, with our soul, with our mind, with our spirit. Jangan-jangan tukhalit bainal halal wal haram di badanina. Jangan-jangan tercampur antara yang haram dengan yang halal di badan kita. Kalau ma'al Quran, kalau sama Quran bagus. Man ta'allamal Quran wa huwa fi faniyyatin akhlaqahullahu, Allah akan campur fi damihi ya wa lahmihi. Al-Quran akan dicampur dengan darah dan dagingnya. Lah kalau harta haram bagaimana nyampurnya? Subhanallah. Tiap bulan minus 2, 1 tahun minus 24. Kadang-kadang Allah ngebiarin kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Bahaya bos, makin gak ketahuan, makin gak ketangkap, waduh makin susah dibenerin. Kalau setahun minus 24, lah kalau 3 tahun minus 72. Kalau 10 tahun badan ente udah nggak bisa nerima, akhirnya turun ke istri.
atau turun ke suami. Kalau suami sama istri udah nggak cukup juga, turun ke anak. Kadang-kadang dia langsung tumpah ke anak, mati ente. Yang kita khawatirin kan berlaku buat Anda, saya, kita istidraj. Nah ini bahaya. Coba sebut sedikit saja biar hafal. Istidraj. Istidraj. Ini bahaya betul, bahaya betul. Kayak layangan gitu. Panjang gitu. Makin lama makin tinggi gitu. Kelihatannya asik gitu. Kalau ente narik layangan, jatuhnya masih di sini, cek, blok. Oke? 10 meter, ceng, blok. Tapi kalau sudah 30 meter, 50 meter, wah, salam. Allah sudah menyediakan babul halal. Masuk sini aja. Jangan babul haram ente masuk. Percuma. Teman-teman yang lain insya Allah sudah membahas dari masalah-masalah yang lain. Ada Ustadz Fadlan di sini, alhamdulillah Ustadz. Ada Ustadz Felix, ada Mas Andre sendiri. Nah, ada banyak nih senior-senior saya. Ada, iya Mas Ali Akbar nih pasti senior. Ali Akbar, oh udah salah. Ali Akbar, masya Allah. Tinggi, besar dulu. Ali Akbar, ada Mas Ahmad Ghazali, ada Aisyah Maharani. Ini foto saya foto tahun berapa ini? Fotonya masih apa? Ada Dr. Zaidul Akbar. Mungkin udah bahas dari saya dari sisi haram, dari sisi halal haram. Jadilah anak muda, jadilah orang, jadilah syabab, jadilah syakh yang tidak doyan duit haram. Apalagi perilaku haram. Ada perempuan nih, lanjang lagi depan mata. Tapi belum akad nikah. Jangan ditowel. Dilihat juga jangan. Apalagi kalau ada orang lain. Jangan, tahuan. Harus halal dulu. Kalau enggak halal, masalah lagi. Dan masalahnya kabir. Minal kabair. Woi. Hati-hati. Kalau Allah kasih kesempatan umur panjang ente pada. Kalau Allah nggak kasih umur panjang gimana? Antum zina bilail. Besoknya malaikat jemput. Wah. Walam nastaghfirillah. Belum sempat kita minta ampun sama Allah. Wassalam. Perilaku-perilaku haram sebisa mungkin kita sama-sama jauhi. Nah, perilaku haram itu tidak serta-merta terjadi. Catat. Tidak serta-merta terjadi. Zina susah buat orang zina. Emang gampang apa? Kata ente kan gampang. Susah, asli susah. Kalau nggak ada sababnya. Salah satu sabab zina itu terjadi, harta lu haram. Kalau sampai anak lu pada berzina, periksa lu bapak emaknya. Kenapa bapak emaknya? Periksa dulu. Ada yang salah pasti bapak emaknya. Kalau emang nggak ada, ya ujian dah, balak. Enggak gampang. Allah udah ciptain rahimnya perempuan. Maaf ya, kemaluannya perempuan. Maaf. Susah ditembus bos. Sekali jalan susah. Rumah sakit urusannya. Serius. Dia pasti akan terbuka bila mana sensor alarmnya dihajar terus-terusan. Sentuhan itu membuka tuh satu katup cetek. Sentuhan yang lain tak satu katup lagi cetek. Pegangannya satu cetek. Makin banyak begitunya putus. Kalau sudah putus nggak ada benteng pertahanan. Boleh tidak usah ngacung ya, nggak usah ngacung. Boleh rasain sendiri. Jika saudara-saudara orang-orang yang afif, orang-orang yang iffah, orang yang menjaga dirinya, ente pasti frustasi. Kalau ketemu orang laki yang gak pengalaman, sama ketemu orang perempuan yang gak pengalaman, belum pernah at all sama sekali, betul susah. Itu bisa 10-20 kali percobaan. Maaf nih yang belum kawin ada gak?
Wah, kalau banyak saya stop dulu nih. Ini 27 tahun ke atas ini. Tapi ini serius. Anak muda sekarang hancur. Dari 10 syabab, 15 15 qadzanat. 15 sudah berzina. Indonesia nih bakal rusak kalau kemudian betul saudara tidak peduli lagi sama urusan halal haram. Ente mau megang, mau nungging, mau apa kira? Halal dulu. Serius ini. Maka jadi orang tua juga jangan persulit. Oh, tinggal halal gampang aja kok, dipersulit-persulit. Sekarang mau nikah juga sulit. Rangkaiannya bisa 2 jam baru akad nikah. Tamu udah pada gelisah. Orang Betawi, oh, Masya Allah, buka pintu silatnya aja setengah jam. Tapi budayanya nggak, kita harus jaga, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya hajar aja udah. Angkah tuka, wazawaj tuka, udah halas begitu aja, simple, sederhana, selesai. Ayo maharnya mana? Mahar di kantong ada berapa? Jadi mana ada berapa? Ada 1 dirham nih buat mahar, selesai. Jangan sulit-sulit. Wong tunangan 2 tahun kemudian nikah, wassalam pasti. Wassalam, mana ada yang kuat. Jangan ente aneh yang di depan nih, yang di depan, mumpung gak pada paham nih. Jangan ente aneh yang di depan. Aduh bos, nggak ada dah, nggak ada judulnya. Sekuat. Saya nggak berani nengok ke dia. Bener, lurus, lurus. Jalannya sing lempeng. Orang nawarin, Sat, ini duit Sat. Bang, duit apaan ini? Ini kalau antum bisa, Pak, ini duit. Kalau bapak bisa ngasih proyek, aja riswa haram, kelas. Nggak ada urusan. Kenapa? Percuma aja. Ente terima nih 150 juta. Ente terima 150 juta nih. Mobil ente hilang. Seharga pego. Begitu udah. Terima yang ini, hilang yang ono. Ngapain? Masih bagus kalau hilang. Kalau nggak hilang, itu repot. Allah di mana nih? Nimpanya di mana nih? Gitu. Paham? Bakal ketimpe yang mana nih dari bagian hidup kita? Kalau sampai begitu pulang, cek mobil masih ada. Cek istri nggak dibawa lari orang. Cek aulad, mau. Ya namun, bagus. Oh, tapi tiba-tiba malam hari, bos, pencurian datang. Di jumlah total sama seperti harta yang kita ambil tadi siang yang haram. Masalah. Saya nih dengan matematika sederhana ini, kalau ada yang ngambil senyum. Ada ini kita punya rezeki diambil orang. Ya sudah, pokoknya kalau emang itu ada yang nggak benar, ya jadi penebusan. Kalau emang itu harta kita pasti diganti 2 kali. Itu aja. 5 ditambah 3 jadi 8. Kalau halal. Tapi kalau halal haram minus 2. Kalau halal halam. Laysa bilam wa laysa birra. Halam. Subhan. Nus halal, nus haram. Jadi berapa? 5 ditambah 3. 5-nya halam nih, halam. Haram kagak? Halal juga nggak ketahuan. Jadi berapa? Minus 1,5 atau minus 1. Tetap aja minus. Allah udah menyediakan. Haram ditutup satu bab. Babun wahid bab. Tapi yang halal asyral abwab. Pengen kaya ada duha. Tusalit duha takunu ghaniyan. Halas. Wa kaifa nusalit duha? Litakuna ghaniyan. Awala amarani Rasulullah. Kaifa niyatuhu? Niat man niat salat duha.
ba'da salatid duha nad'u ila Allah. Allahumma ya Allah, ij'alni minal bla bla bla. Halas itu, jadikan saya orang kaya, orang sukses, orang saleh. Ada min tariqis sedekah, misabilis sedekah. Oh, sedekah ajib. Kaya cepet banget dari sedekah. Cepet diomelin bini. Oh, sedekah. Pengen kaya, pelit, mana bisa. Bakhil, jauh dari kaya. Bakhil, ba'id minal ghani, ba'id minal ghina, jauh. Tapi kalau kita ahli sedekah, dekat. Ujian memang ada, pasti itu. Ente nggak sedekah juga pasti diuji, ngawur aja. Emangnya cuma orang yang sedekah yang diuji? Enggak, sedekah juga diuji. Lo mesti jujur dong, fair, mesti adil. Lewat jalan apa lagi? Min tariqid duha, min tariqid sedekah, apa lagi? Min tariqid birril walidain. Min tariqil walidain itu, birril walidain, baik sama orang tua, itu juga jalan buat kaya. Satakunu ghaniya. Kalau Anda birril walidain begini pun, nggak punya duit, datang ke ibu, cium tangan, Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak punya duit nih, Ma. Allah cuma tutup satu. Kenapa yang satu ini diperebutin orang betul? Kenapa enggak yang 9 ini aja? Kenapa enggak yang 10 aja? Kita nggak bisa duha karena kita kerja dari pagi. Kita nggak bisa orang tua udah meninggal misalkan, dan kita tidak tahu caranya. Padahal caranya juga banyak. Orang udah meninggal pun masih bisa kita birrul walidain. Hatta tufiya waliduna, bisa. Insya Allah ada cara. Tapi oke, nggak usah. Sedekah gitu ke miskin. Tapi kita bisa mimbabis saum, mimbabis siam, begini juga. Ente puasa Daud, iris kupingannya 3 tahun puasa Daud. Bener, banyak tabungan ente, hemat. Lah ente pikir aja. Sehari Yom kita satu hari Yom nasum, Yom naftir. Kan lumayan, kita nggak keluar duit. Nah kalau ente 3 tahun, 10 tahun kan lumayan, Ji. Lu pakai dagang duitnya, begini. Lu pakai makan melulu. Ya gimana lu mau kaya? Bener juga tuh Nabi Daud. Iya bener juga, ya kita makan melulu. Itu kan kita saving dong. Kita nabung. Enggak, ente jajal tuh babu siang. Ente 12 jam bos, di Indonesia ini kan lempeng tuh. Bulannya rata, mataharinya rata. Pokoknya segitu-gitu aja deh. Kacak juga setengah jam aja. Tapi rata-rata 12 jam. Selama 12 jam ente deket sama Allah. Aqrabu halan minal abad lama yasum. Ketika dia puasa itu deket banget. Punya utang, puasa. Supaya apa? Ngincer waktu mustajab itu loh. Dengar ya. Waktu mustajab bainal adzan wal iqamah berapa menit? Hah? 5 atau 10 dakika, ya, atau 5 atau 10 menit. Itu kalau komat Bilalnya nggak iseng. Di pesantren Darul Quran Bilalnya iseng. Belum waktunya, Allahu Akbar. Masih ada 5 menit, al-baqi 5 daqaiq. Tapi Allahu Akbar, enggak hilang, lus. Kesempatan doa hilang. Bayan adzan maaf. Waktu hujan turun, ente tungguin dah. Kalau hujan enggak turun, dari mana ente hujan turunnya, ya kan? Kalaupun hujan turun paling lama 1-2 jam. Paling lama 1-2 jam. Tapi idza tasumu, maka fi waqti siyam fi waqtil mustajabah. Itulah waktu yang mustajab buat Anda berdoa. Keren Pak Bu. Lisan kita lisan orang-orang yang berpuasa. Lisan shaim. Doa'uhu mustajabun wa dzambuhu mustaghfarun. Illa fi Ramadan amaluhu mudha'afun. Tapi fi Ramadan bas. Lakin tani min tsalits, ya, isnain minat talasa, kita berlaku di luar bulan Ramadan pun berlaku. Kita nggak bisa juga nih, duha nggak bisa, sedekah nggak bisa,
Tahajud, oke, belum jajal nih tahajud. Tapi biasanya duha aja susah, tahajud emang mungkin ini. Duha enggak, tahajud biasanya kan temennya tuh. Susah. Oke, lewat coret. Apalagi sholawat. Sholawat, masya Allah. Coba duduk yang benar. Duduk yang benar. Kita sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 kali kita sholawat. Habis itu saudara minta apapun yang saudara mau minta, ya. Saya kasih waktu. Mari kita sholawat bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli. 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 Silakan, tad'u ila Allah. Silakan, wudu ila Allah. Silakan doa. Saya aminkan dari sini. Ya Allah Rahman Rahim. Teman-teman ini semua lagi berdoa padamu dengan diawali salawat pada Rasulmu, kepada kekasihmu, di mana mereka yang menyebut nama kekasihmu di hadapanmu. Ya Allah, tidak ada doanya kecuali Engkau kabulkan. Ya Allah, kabulkan doa teman-teman ini. Kabulkan. Saya minta kepada malaikat-malaikatmu ya Allah agar juga mengaminkan doanya teman-teman ini. Dan malaikat-malaikatmu pun ikut berselawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan selama Engkau belum mengabulkan doa mereka menjadi orang husnuzan, ridha, sabar, baik sangka, dan mau menunggu janjimu datang bahwa siapa yang berdoa akan dikabulkan. Terus berdoa. Mari kita tutup lagi dengan salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang haram. Kita lagi pengen banget rumah, terus kita dibilang, "Bu notaris, bisa nggak geser tanggal begini begitu?" Kita mau bayar rumah. Kalau kita geser tanggal begini, dapat di 200 juta. Jangan. Udah tahu hari ini ada yang diambil setara. Miaten. Tasumia. Alaf. Dan kalau itu bagus, namanya adil. Yang repot Allah diemin terus sampai banyak. Repot. Tadi ayatnya saya bacain. Falamma, ketika nasuma dzukiru bihi, kalian melupakan apa yang Allah peringatkan kepada kalian semua. Apakah Allah menghentikan langkah kalian? Ada kalanya tidak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Malah Allah buka pintu-pintunya yang lain. Sering gitu kan? Lancar banget kayak proyek. Bukan lancar loh. Itu namanya istidraj. Hatta sampai idza farihu bima utu, ente udah menggenggam nih, banyak nih, bisa beli mobil nih, bisa beli motor, bisa beli rumah. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Al-An'am 44. Al-An'am 44. Tapi butuh duit, ya sudah salawat. Wayahnya lah, kalau 200 juta mah masa 10 kali salawatnya. Wayahnya Pak, kalau 200 juta mah hajar 1000 salawat tiap hari. Alf salawat kulli yaum, idza 200 rupiah, 200 miliun rupiah, 10 salawat. Woi bakhil. Kalau ente butuhnya 100.000, iyalah sekali salawat beres itu. Lah butuhnya 200 juta Pak. Yang bener aja kan begitu. Ada harga dong, betul nggak? Pengen kaya, duhanya 2. Gimana? Kalau pengen kaya tuh, duhanya paling enggak 8. Tamaniyah rakaat. 2, anta baru megang kunci.
baru megang kunci, belum pakai. Tapi kalau 4 arba rakaat ente masukin. Kalau 6 rakaat ente buka tuh pintu. Oke. 8 rakaat ente ambil. Bawa pulang. Subhanallah. Udah 2 rakaat sebulan sekali lagi. Bagus. Pinter. Apalagi banyak jalan buat kaya, banyak. Lu nggak demen sama Yusuf Mansur? Apaan? Muka dia gua ngeri. Ini ada yang ngeri-ngeri datang sini nih. Dia parkir motor jauh. Dia parkir mobil jauh. Dia sengaja kemarin naik busway. Gua nggak mau ntar ditanya siapa yang bawa motor. Tinggal aja motornya. Duit sengaja dipas-pasin. Ntar ditanya Ustaz siapa yang bawa duit? Gua udah tahu dah. Cincin sengaja dilepas. Gua udah tahu dah. Maka kalau ada orang datang ke sini dengan segala resiko, dia tahu Ustaz Yusuf Mansur yang bicara. Begini. Siapa yang bicara? Mas Andre, Ustaz Yusuf Mansur. Subhanallah. Tadinya cincin di lemari dia pakai. Dia tunggu banget momen. Siapa yang mau sedekah cincin maju? Ditunggu banget. Kalau saya nggak ngomong malah disebelin. Kok nggak ngomong sih? Kok nggak minta sedekah? Ada orang begitu, ada banyak. Kenapa? Karena dia sudah merasakan. He felt a miracle of giving. Betul. Enggak, tapi tenang. Kita nggak bakal minta sedekah. Aman ente, aman. Aman. Enggak. Kita main rekening aja ya enggak? Enggak amazing kok. Udah. Kok tangan kayak Yahudi ya. Oke ya, jalannya banyak. Ente demen sholawat. Demen qiraatul Quran. Setiap huruf itu nambah rezeki ente tuh. Setiap huruf nambah rezeki. Apalagi tasbih, tahmid, tahlil. Di balik amalan sunnah. Mi wara'i kullu amal sunnah. Kejayaan, izzah, muru'ah. Apalagi tuh? The glory, the happiness. Apalagi? Kekayaan apa bahasa Arabnya? Hah? Al-kekayaan. Al-ghina. Apalagi? Hah? Kesuksesan. Hah? Najah, an-najah. Apalagi? Al-magic. Ya. Wah, aliran ketok magic itu. Pokoknya amalan sunnah apapun, what kind of type of sunnah, there are glory, happiness, success, apapun. Asik kan? Pilihannya banyak dibandingkan dengan haram. Cuman satu Pak, babul haram, white bus, salah satu. Tapi yang lain tuh banyak. Oke, terakhir di 2-3 menit terakhir, mau diperpanjang apa mau cukup? Mana panitia yang 5 menit tadi sini? Gue udah dikodain 5 menit. Mana kertasnya? Mau perpanjang apa lanjut? Kalau lanjut nanti next 10 hilir yang berikutnya. Ya enggak? Kita nginep jangan sehari. Kita nginep di Papua bikinnya kita. Ya enggak? Betul Ustaz? Di Raja Ampat kita bikin. Insya Allah murah, cuma 50.000. Ente berarti bukan murid Yusuf Mansur, no. The way of thinkingnya, not sell or not buy a ticket by your money, by your giving. Berapa tiketnya ke Papua? Katakanlah pulang pergi dengan beli apa oleh-olehnya dan segala macam 5 juta. Berapa? Lu irit dong, berenang sampai mana gitu. Asyara miliun ila Papua. Allah Karim. 10 juta. Oke. Enteng masih dekamah. Nggak ada judulnya. 100 juga kita ajar. Jangan kan cuma 10 juta, betul nggak? Oke, 10 juta. 10 juta itu Anda perlu keluar duit berapa? 1 juta.
Sejuta. Siapa di sini yang punya duit sejuta? Enggak punya, 100.000. Start from your 100. Mulai 100.000 dulu, dang. Habis 100.000 dapat sejuta kan tuh. Sedekah lagi, dang, dapat 10 juta. Berangkat. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Ini emang udah punya apa belagu? Agak ngaco. Siapa yang pengen? Oh, dia pengen 100 miliar. Tepuk tangan dulu. Siapa yang pengen punya 10 miliar? Biarin aja, Mbak. Tenang aja udah. Cerewet, ente mikir. Khusus. Bercanda ya, Mbak. Insya Allah. Siapa yang pengen punya 10 miliar? Oke, start dari 1 miliar. Oh, don't worry. Jangan khawatir. Perjanjian saya sama Andre, Mbak. Halo. Perjanjian sama Andre. Kalau saya kepanjangan, yang saya makan waktunya Andre. Tuan rumah, insya Allah. 10 miliar, start dari 1 miliar. Oke? 1 miliar nggak punya, start dari 100 juta. 100 juta nggak punya, start dari 10 juta. 10 juta masih nggak punya, start dari 1 juta. 1 juta nggak punya juga, start dari 100.000. 100.000 nggak punya juga. Ya usaha dong, ya kan? Usaha insya Allah. Selama ente titi jalan menuju 10 miliar, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan berzina, jangan minum mabok-mabokan, jangan melanggar perintah-perintah Allah. Selesai. Takwa. Insya Allah lah, kalau nanti mau panjang, kita bikin lagi, Andre sama teman-teman bikin mukhoyam gitu modelnya, kemah 2-3 hari dah. Insya Allah. Sehari kita bikin di Papua, ya kan? Dengerin dulu. Sehari kita bikin di mana? Aceh ya. Jauh banget. Ujung ke ujung. Ya kita bikinlah insya Allah 2-3 hari insya Allah. Kita support Mas Andre dan kawan-kawan. Hulu Hilir ini harus diperkenalkan. Orang harus doyannya yang halal. Doain Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Yusuf Mansur juga doyannya cuma yang halal. Insya Allah. Di ujung tausiah saya pengen teman-teman ada prasasti. Saya pengen teman-teman ada sejarah dari acara ini. Afwan Ustadz, kalau saya ngambil waktu Anda semua, insya Allah saya tidak akan perpanjang. Kira-kira saya cuma butuh 45 menit aja lagi. Bos, IKTP, tahu IKTP? Yang belum mana yang belum? Oke, lu lihat yang belum, yang atas yang belum mana? Oke, tahu nggak Anda yang sudah itu 240 juta. Yang sudah bikin IKTP itu 240 juta kurang lebihnya. Artinya apa? Ketahanan pangan sangat dibutuhkan oleh Muslim Indonesia. Artinya apa juga? Ya sawahnya lo harus punya. Peternakannya lo harus punya. Perikanannya lo harus punya. Karena 240 juta orang itu makan. Dan kalau kita selesai nanti IKTP ditaksir jumlah penduduk Indonesia realnya ternyata bisa 300 juta lebih, Pak. Subhanallah. One of the biggest country in the world, Indonesia. Allah karim, mantap. Siap-siap dah. Saya menghadiahkan nih buat Mas Andre. Saya udah komunikasi dengan beliau. Haji Andre, nanti mesti punya sesuatu yang prasastial. Di Sukabumi ada sawah yang tadinya mau saya ambil. Belajarlah dulu dari yang kecil. Kalau patungan usaha kan 10 juta tuh. Bikin hotel. Orang pada ngomel-ngomel. Mana apa jadi bikin hotel? Gue bilang ribuan orang menggadaikan jilbabnya kerja di sono. Lo tahu kagak? Ribuan orang kemudian menggadaikan imannya, sholatnya kerja di situ. Kita bikinlah satu, kita tawarin yang halal nih.
Hotel juga halal, jemaah haji, jemaah umroh pada nyewa hotel yang gak jelas juga Ji. Bekas siapa itu? Padahal besoknya dia mau terbang ke haram, ke tanah suci. Saya munculin tuh, tapi itu mahal 10 juta. Hanya mungkin buat beberapa dari kita yang memang punya kelonggaran duit saja. Saya bikin lagi di bawahnya, namanya patungan aset. Patungan aset yang lagi dirilis, tanah kosong Ustadz, 4,7 hektar di dekat bandara. Itu 1,8 juta, bisa diangsur 6 bulan, 300.000 per bulannya. Enak tuh, gurih. Gurih, kenapa gurih? Di atas lahan 4,7 hektar, kita tidak akan jual, melainkan kita akan undang brand-brand ternama, tapi langsung labelnya syariah, akor-akornya syariah, misalkan apalagi Astonnya syariah, Horizonnya syariah, perkantoran, pergudangan, tapi kita tidak jual tanahnya. Kita sewakan saja ke mereka. Atau kita BOT ke mereka. Artinya duit ente, subhanallah. Ente beli tanah dekat bandara, diem aja, diemin aja 2 bulan, 2 tahun, naik. Apalagi ini kita jadikan sesuatu. 1,8 duit ente bisa jadi 1,8 miliar mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Subhanallah. Tapi itu pun mungkin masih mahal. Karena itu saya sediakan lagi 1 lapak nih. Saya kan alhamdulillah pengennya tuh kemana-mana. Yang atas jeder dapat, yang tengah jeder dapat, yang bawah jeder dapat. Masih kurang juga nih. Kita bikin yang namanya patungan sawah, sedekah sawah. Itu 100.000. Sekarang nih hadir 1.500 kurang lebih. 3.000 mau bayangannya. Tuh. Bayangan ente itu maksudnya suami yang gak ikut di rumah, istri yang gak ikut di rumah, atau kakak atau adik. Kalau setiap anda ini saya suruh sedekah 100.000 dan kelewatan juga kalau gak berdiri mah. Kalau saya suruh ente sedekah, yuk sedekah 100.000. Siapa yang mau ente berdiri? Maka tanah tuh di Sukabumi sawah, kalau kita pakai yang organik punya 6-7 ton per hektar. Kita mulai dulu dari yang kecil. Mulailah dari kecil. Nanti kita arahnya apa? Ke 1 juta lahan. Jangan sampai kita kayak di negeri jiran. Negeri jiran tuh yang jualan bukan kita Pak, bukan orang Melayu, minhum. Kalau mereka mau pulang, nggak ada yang makan. Kalau mereka mau perang pun cukup dia tutup aja tokonya. Udah kalah satu Melayu. Jangan sampai terjadi kayak gitu. 240 juta. Maka saya menghadiahkan buat komunitas Hulu Hilir ini, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah survei buat PPPA. Saya sudah lihat lokasinya buat PPPA. Dan saya juga sudah tawar buat PPPA. Rp35.000 per meter dan lokasinya kelas 1. Di Sukabumi, airnya, AP-nya kelas 1. Jadi sekarang, bismillahirrahmanirrahim, saya akan ajak saudara-saudara bersedekah lewat Hulu Hilir. Kan teman-teman sudah megang toh nomor handphone masing-masing. Nanti bikin Andre rekeningnya, broadcast ke semua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkumpulan kita siang hari ini oleh-olehnya adalah lahan 3 hektar yang kita insya Allah pastikan kehalalannya. Insya Allah. Oke, sekarang kita lelang. Nggak banyak. Kita lelang 100.000 saja. Enteng toh? Kalau merasa bisa silakan tambahin sendiri. Kalau merasa bisa silakan gandain sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung. Yang bersedia tinggal berdiri saja. 10, 9, 8, lalu udah selesai. 7, 6, 3, 2, 1. Subhanallah, Allahu Akbar. Silakan duduk kembali. Silakan Mas Andre nanti atur. Semua sudah komitmen, semua sudah menunjukkan niatnya, sudah menunjukkan nawaitunya. Jangan dibelokin ke sedekah yang lain, sedekah sawah aja. Siapa tahu nanti Hulu Hilir pertemuan berikutnya di pinggir tuh sawah itu, ya nggak? Asik kan? Belakangnya gunung Pak. Mudah-mudahan tuh gunung kagak dijual. Waduh, orang sekarang mah masya Allah lah.
Ente lewat masih ada gunungnya. 3 tahun ente lewat kagak ada gunungnya. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ampuni kita punya dosa. Oke, Taib, saya pamit, saya undur diri. Sebelum saya pulang saya kasih hadiah kepada ibu bapak semua. Ini ada hadiah Pak, pakai hadiahnya. Tapi ada tukerannya. Ada tukerannya. Tukerannya satu, nggak usah salaman. Nggak usah salaman. Nggak usah bergerak, udah situ aja. Biarkan saya pulang baik-baik, selamat. Dua, nggak usah minta foto. Nggak ada, la taswir, la. Nggak ada foto. Biarkan saya pulang dengan selamat. Oke? Ini hadiahnya. Jangan tinggal salawat sehari 100 kali. Dah. Itu ya. Jangan tinggal salawat sehari 100 kali. Mulai sekarang saudara ingat matematika yang baru. Bukan cuma matematika sedekah, tapi matematika haram. 10 dikurang 1 memang belum tentu itu 9. Insya Allah jadi 19 kalau pakai matematika sedekah. Tapi 5 ditambah 3 juga belum tentu 8. Kalau itu matematikanya haram, bisa jadi dia minus 2. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.